Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami Doa Ibu 1988 Channel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sudi mampir di akun channel kita. Dukung terus akun channel kita agar bisa terus semakin tumbuh dan berkembang, dan pastinya bisa menyebarkan informasi yang bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Baik teman-teman sekalian, pada session ini kita akan membahas cara tubuh menunjuk kemana pikiran ingin pergi. Nah, pernahkah Anda bicara dengan seseorang dan merasa bahwa orang itu lebih ingin berada di tempat lain daripada bicara dengan Anda? Meskipun sepertinya dia menikmati kebersamaan dengan Anda, mungkin kejadiannya seperti ini. Pertama, kepala seorang berpaling ke arah Anda dan tanpa sinyal-sinyal wajah, misalnya senyum dan anggukan. Dan kedua, tubuh dan kakinya mengarah menjauh dari Anda, entah ke arah orang lain atau ke pintu keluar. Arah tubuh dan kaki seseorang adalah sinyal yang menunjukkan kemana sebenarnya dia ingin pergi. Nah, pada gambar berikut menunjukkan dua orang pria sedang berbincang di pintu. Pria yang kiri berusaha menahan perhatian pria lainnya, tetapi si pendengar ingin melanjutkan ke arah yang ditunjukkan oleh tubuhnya. Walaupun kepalanya dipalingkan untuk mengakui keberadaan pria lainnya, perbincangan yang sama-sama diminati hanya bisa terjadi saat pria di kanan membalikkan tubuhnya ke arah pria yang satunya. Pada perempuan tatap muka, ketika seorang telah memutuskan untuk mengakhiri perbincangan atau ingin pergi, dia akan memalingkan tubuhnya atau kakinya ke arah pintu keluar terdekat. Jika Anda terlibat dalam perbincangan ini adalah sinyal bahwa Anda harus melakukan sesuatu agar orang itu terlibat dan berniat, atau akhirilah perbincangannya atas prakasa Anda supaya Anda terkesan tetap memegang kendali. Baik teman-teman, ada beberapa posisi tubuh yang kita bisa tahu kemana posisi arahnya. Kita mulai pada yang pertama teman-teman. Poin ke-1 adalah posisi tubuh terbuka. Sebelumnya kami sudah mengatakan bahwa jarak di antara orang-orang yang berkaitan dengan derajat, minat atau kedekatan, sudut yang dibentuk ketika orang memalingkan tubuhnya juga akan memberi sinyal non-lisan tentang sikap dan hubungan antar individu. Manakala Anda berkelahi, sebagian besar hewan akan memberi sinyal dengan mendekat secara frontal dari depan. Jika hewan lainnya menerima tantangannya, dia juga akan berdiri menghadap lurus kepada hewan penantang. Ini juga berlaku kepada manusia. Akan tetapi, jika seorang hewan hanya ingin mengecek lawan lainnya dari dekat tetapi tidak berniat menyerang, dia akan mendekat dari samping, seperti anjing yang ramah. Dan begitu pula manusia. Seseorang pembicara yang mengambil sikap keras kepada pendengarnya sambil berdiri lurus dan menghadap langsung kepadanya akan dipandang bersikap agresif. Pembicara yang menyampaikan pesan yang persis sama tapi mengarahkan tubuhnya menjauh dari pendengar akan dipandang sebagai percaya diri, berorientasi pada tujuan dan tidak agresif. Untuk menghindari anggapan agresif, kita berdiri dengan sudut 45 derajat dari satu sama lain. Jadi membentuk sudut 90 derajat selama satu pertemuan yang ramah, seperti gambar berikut ini. Nah teman-teman, gambar berikut ini menunjukkan dua pria tengah tubuh menghadap ke suatu titik imajiner ketiga, membentuk suatu segitiga sudut yang terbentuk menandakan bahwa sedang terjadi suatu perbincangan yang tidak agresif, dan mereka juga menunjukkan status yang sama dengan gerakan meniru. Bentuk segitiga mengundang orang ketiga untuk bergabung dalam perbincangan. Jika orang keempat diterima dalam kelompok, akan terbentuk bentuk segi empat, dan untuk orang kelima atau keenam akan berbentuk lingkaran atau segitiga baru. Di tempat yang sempit, misalnya dalam lift atau bus dan kereta api yang penuh sesak, ketika kita mustahil bisa memalingkan tubuh menjauh dari orang asing untuk membentuk sudut 45 derajat, kita akan memalingkan kepala. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu poin posisi tubuh tertutup. Ketika dua orang menginginkan keintiman, sudut tubuh mereka berubah dari 45 derajat ke 0 derajat, yang berarti mereka bertatap muka. Seorang pria atau wanita yang ingin monopoli perhatian pihak lain akan menggunakan posisi ini, serta bahasa tubuh perkencanan lainnya. Bukan saja akan mengarahkan tubuhnya kepada wanita, seorang pria juga memperpendek jarak di antara mereka dengan memasuki zona intimnya. Untuk menerima pendekatan pihak pria, wanita hanya perlu mengarahkan tubuhnya ke sudut derajat 0 derajat dan membiarkan pria masuk ke ruang pribadinya. Jarak di antara dua orang yang berdiri dalam posisi tertutup biasanya akan lebih sedikit daripada posisi terbuka.
Jika keduanya saling berminat, selain gerak tubuh perkencan lain, kedua pihak mungkin akan saling meniru dan meningkatkan kontak mata. Posisi tertutup juga dapat digunakan pada orang-orang yang bersikap keras terhadap satu sama lain untuk menunjukkan sikap menantang. Dan penelitian menunjukkan bahwa pria takut pada serangan dari depan dan lebih cemas terhadap pendekatan frontal, sedangkan wanita takut pada serangan dari belakang dan lebih cemas terhadap pendekatan dari belakang. Jadi jangan pernah berdiri frontal di hadapan pria yang baru Anda kenal. Dia akan memandangnya sebagai sikap agresif jika itu dilakukan oleh pria, dan minat seksual jika itu dilakukan oleh wanita. Jika seorang pria, Anda boleh mendekati wanita dari depan dan akhirnya berdiri dengan sudut 45 derajat darinya. Baik teman-teman, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu sudut tubuh saat duduk. Nah teman-teman, menyilangkan lutut ke arah orang lain adalah suatu tanda minat atau penerimaan kepada orang itu. Jika orang lain itu juga jadi berminat. Jika Anda menyilangkan lutut ke arah orang yang pertama, ketika dua orang semakin terlibat dengan satu sama lain, mereka mulai meniru gerakan dan posisi tubuhnya masing-masing. Baik, pada gambar berikut ini teman-teman, pria dan wanita di sisi kiri telah membentuk posisi tertutup yang mengasingkan semua orang lain. Misalnya, pria yang duduk di kanan, satu-satunya cara bagi pria di sisi kanan untuk terlibat dalam perbincangan adalah dengan memindahkan kursi ke depan pasangan dan berusaha membentuk segitiga atau melakukan tindakan lain untuk mencegah formasi tertutup mereka. Namun untuk sekarang ini, pasangan ini lebih menginginkan dia pergi meninggalkan mereka. Baik teman-teman, kita masuk ke poin terakhir, yaitu posisi arah kaki menunjuk. Nah teman-teman sekalian, kaki bukan saja berfungsi sebagai penunjuk arah yang ingin diambil oleh benak kita, tetapi juga menunjuk ke orang yang paling kita minati atau orang yang paling menarik. Bayangkan saja jika Anda sedang berada dalam suatu acara sosial dan Anda melihat sekelompok orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Seperti perbincangan didominasi oleh para pria dan sang wanita hanya mendengarkan. Kemudian Anda melihat bahwa kaki depan semua pria itu menunjuk ke arah wanita. Lewat satu petunjuk non-lisan sederhana ini, semua pria mengungkapkan kepada wanita bahwa mereka tertarik kepadanya di tingkat alam bawah sadar mereka. Si wanita melihat posisi kaki itu dan ingin tetap berada dalam kelompok selama dia mendapat perhatian ini. Dia berdiri dengan kaki rapat atau netral dan pada akhirnya bisa mengarahkan satu kakinya ke arah pria yang paling menarik baginya.